Cerita diawali dengan seorang wanita muda terlihat melarikan diri dari ancaman yang tidak diketahui. Dia mengemudikan mobilnya menuju pantai. Dia menelepon ayahnya untuk mengungkapkan penyesalan atas perilakunya yang kurang baik. Di pagi hari, tubuhnya ditemukan terbunuh dengan cara yang sangat brutal. Cerita beralih kepada Jay yang sedang berkencan dengan Hook di sebuah bioskop. Saat menunggu giliran, Hook mengungkapkan rasa iri terhadap anak-anak kecil yang menjalani hidup tanpa beban. Di dalam bioskop, Hook melihat seorang wanita muda berdiri di pintu masuk. Dia menunjuk wanita itu kepada Jay, tetapi Jay tidak dapat melihat sosok tersebut. Tiba-tiba, Hook merasakan ketakutan yang mendalam dan mendesak Jay untuk segera meninggalkan bioskop. Dalam pertemuan berikutnya, Jay dan Hook terlibat dalam hubungan intim di dalam mobil. Namun, Hook tiba-tiba membiusnya dengan kloroform. Ketika Jay sadar, dia mendapati dirinya terikat di kursi roda. Dengan Hook menjelaskan bahwa hubungan mereka telah mewariskan sebuah kutukan padanya. Kutukan ini berbentuk entitas yang hanya dapat dilihat oleh orang yang terkena dampaknya, yang sekarang adalah Jay. Entitas tersebut mampu mengambil berbagai bentuk dan akan mengikutinya dengan kecepatan berjalan. Jika entitas tersebut berhasil menangkapnya, Jay akan dibunuh dan kutukan itu akan berpindah kepada orang terakhir yang terkena, yaitu Hook. Terungkap bahwa Hook telah berhubungan dengan wanita muda yang terbunuh. Setelah terpapar oleh entitas, Hook terus-menerus diintimidasi hingga dia akhirnya mewariskan kutukan tersebut kepada Jay. Saat itu, Hook melihat seorang wanita telanjang mendekati mereka, dan mereka melarikan diri. Hook mengantar Jay pulang, tetapi dia terus melarikan diri karena polisi sedang mencarinya. Di sekolah, Jay melihat seorang wanita tua berpakaian rumah sakit mendekatinya, tetapi semua orang di sekitarnya tampak tidak menyadarinya. Teman Jay yang bernama Paul memiliki perasaan terhadapnya, dan saudara perempuannya yang bernama Kelly bersepakat untuk membantu. Malam itu, Jay, Paul, Kelly, dan teman mereka yang bernama Yara sepakat untuk tidur di rumah yang sama. Saat malam tiba, Paul mendengar suara dan memeriksa jendela yang pecah di dapur. Dia mengamati sekeliling namun tidak melihat siapapun. Jay kemudian melihat seorang wanita hampir telanjang dengan mata yang gelap mendekatinya. Dia berlari untuk memberitahu yang lain. Tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba, seorang pria tinggi dengan mata gelap muncul di ruangan. Jay pun segera berlari keluar. Jay melarikan diri ke taman bermain terdekat, di mana teman-temannya akhirnya menyusulnya. Seorang tetangga bernama Greg menawarkan bantuan dengan memberi mereka tumpangan. Jay dan teman-teman berencana untuk mencari Hook.
melacak alamatnya yang sebenarnya. Hook memberitahu Jay bahwa dia perlu berhubungan intim dengan seseorang untuk mewariskan kutukan itu. Watch it. Whoever started it. Who did it to you? You remember her name? Fucking lying. What you doing to her? Some fucked up. Yeah? Yes. Listen, whoever you... Kelompok itu kembali ke rumah Greg, di mana Jay menyimpulkan bahwa dia perlu belajar menggunakan senjata. Saat mereka duduk di tepi air, entitas itu berubah wujud menjadi Yara dan mulai menyerang Jay. Maybe in a little bit. Jay berhasil menembak entitas itu, namun dia tidak berhasil membunuhnya. Jay melarikan diri dan entitas tersebut bertransformasi menjadi pria tua yang tinggi, dan kemudian Paul. Okay. Dia melarikan diri dengan mobilnya tetapi terjebak di ladang jagung. Ketika Jay terbangun, dia mendapati dirinya di rumah sakit dengan lengan yang patah. Dia berhubungan intim dengan Greg, berharap dapat memindahkan kutukan itu kepadanya. Paul merasa patah hati ketika mengetahui hubungan Jay dengan Greg. Okay. You believe me, right? Isn't that a good thing? Setelah keluar dari rumah sakit, Jay memutuskan untuk mewariskan kutukan tersebut kepada orang lain. Di rumah, Jay melihat Greg berjalan mendekati rumahnya. Saat Greg sampai di jendela, dia memecahkannya dan masuk. Jay kemudian menyadari bahwa entitas tersebut telah mengambil wujud Greg. Jay berlari ke rumah dan mengintip ke dalam, melihat entitas itu berubah menjadi ibu Greg. What the fuck, Mom? Entitas itu melompat dan membunuh Greg. Kini, kutukan kembali kepada Jay yang melarikan diri ke hutan. Pagi harinya, Jay berada di dekat pantai dan melihat 3 pemuda di atas perahu. Dia melepaskan pakaiannya dan masuk ke dalam air, berharap dapat tidur dengan salah satu dari mereka untuk memperpanjang waktu. Kembali ke rumah, Paul ingin berhubungan intim dengan Jay, tetapi Jay menolaknya demi keselamatan Paul. Jay melihat entitas itu yang menyamar sebagai pria telanjang, mengawasinya dari atap. Dia merencanakan untuk menghabisi entitas tersebut. When I was a little girl, that meant until I got a little older, that was. Kelompok itu pergi ke kolam renang yang sepi untuk memancing entitas ke dalam air dan menyetrumnya. Jay menjadi umpan dan masuk ke dalam kolam. Ketika dia melihat entitas itu, wujudnya berubah menjadi ayahnya. Namun, entitas itu menyadari rencana mereka dan mulai melemparkan perangkat listrik ke dalam air untuk membunuh Jay.
Karena mereka tidak dapat melihat entitas itu, yang lain menembak secara acak untuk mencoba menghentikannya. Dalam kekacauan tersebut, Paul secara tidak sengaja melukai Yara, tetapi dia kemudian berhasil menembak entitas itu di kepala. Is it still down there? Setelah kembali ke rumah, Jay dan Paul akhirnya berhubungan intim. Dan cerita pun selesai.